Oke, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Santi Andriani. Saya kuliah di STAI Al-Falah Cicalengka, Bandung. Program studi Pendidikan Agama Islam, kelas 1B. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan present perfect dalam bentuk pasif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Andriani. Di sini saya akan menjelaskan definisi present perfect tense. Definisi perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Dilansir dari English Page, tense di sini biasanya digunakan untuk membicarakan mengenai pengalaman dan perubahan yang melibatkan suatu tempat. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang rumus present perfect tense. Present perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb have atau has and past participle verb 3. Have digunakan untuk I, you, and plural subject seperti plural pronoun they, we, plural noun boys, mine. Compound subject dengan kata hubung and, you and I, contohnya Tom and Jack. Sedangkan has untuk singular subject seperti third person singular pronoun he, she, it. Singular noun contohnya Tom, man. Past participle dibentuk dengan menambahkan ed, and, they, te, and, atau ni pada base form berupa singular verb. Pada base form berupa singular verb, bentuk past participle tidak konsisten. Dikarenakan adanya perbedaan auxiliary verb kalimat, rumus tense ini pun juga berbeda-beda. Selain untuk kalimat pernyataan positif, ada juga rumus untuk kalimat negatif, kalimat tanya, dan apa saja itu? Oke, yang pertama kalimat pernyataan positif seperti I, you, we, they plus have plus verb 3. Contohnya, they have lived in Jakarta for a long time. Yang kedua, he, she, it plus has verb 3. Contohnya, he has learned English for a year. Yang kedua yaitu kalimat pernyataan negatif. Yang pertama, I, you, we, they plus have plus not verb 3. Contohnya, they have not lived in Jakarta for a long time. Yang kedua, bentuk kalimat pernyataan negatif yaitu he, she, it plus has plus not plus verb 3. Contoh kalimatnya, he has not learned English for a year. Oke teman-teman, yang ketiga kalimat tanya atau kalimat integratif. Yang pertama, have, I, you, we, they plus verb 3. Have they lived in Jakarta for a long time? Yang kedua, has plus he, she, it
plus verb 3. Contohnya, has he learned English for a year? Oke. Berikutnya adalah beberapa adverb yang biasa digunakan untuk mengekspresikan present perfect tense. Yang pertama, yet. Yang kedua, already. Yang ketiga, just. Yang keempat, ever. Yang kelima, never. Selanjutnya, ketika kita berbicara dengan tindakan-tindakan yang belum selesai atau sebuah situasi tertentu, maka kita bisa menggunakan for atau since. Waktu yang tepat untuk menggunakan present perfect tense. Kamu bisa melihat ciri-cirinya dengan contoh keterangan waktu alias time expression berikut. Yang pertama, already, just, previously atau lately, ever, yet, atau for plus keterangan waktu yang menunjukkan masa lalu hingga sekarang. Since plus keterangan waktu yang menunjukkan pertama kali kejadian atau kegiatan dimulai. Oke, selanjutnya kalimat pencapaian atau hasil. Ada 4 contohnya. Yang pertama, man has arrived on the moon. Yang kedua, our son has learned how to write. Yang ketiga, doctors have cut many diseases. Yang keempat, scientists have split the atom. Oke, yang selanjutnya aktivitas yang belum terselesaikan. Contoh kalimatnya yaitu ada 4. Yang pertama, James has not finished this homework yet. Yang kedua, Susan hasn't mastered Japanese but she can communicate. Yang ketiga, Bill has still not arrived. Yang keempat, the rain hasn't stopped. Yang selanjutnya, contoh kalimat present perfect tense, beberapa aktivitas yang terjadi dalam kurun waktu yang berbeda. Yang pertama, contohnya, the army has attacked that still have times. Yang kedua, I have held 4 quizzes and 5 tests so far test semesters. Yang ketiga, we have had many major problems while work on this project. Contoh yang keempat, she has talked to several specialists about her problem, but nobody can why she is sick. Menggunakan present perfect dalam bentuk pasif. Kita sudah melihat contoh-contohnya ketika berbentuk aktif, yaitu ketika subjek digambarkan sedang melakukan suatu tindakan. Ketika kita menggunakan bentuk pasif, kita berfokus pada apa atau siapa yang menerima tindakan. Kita bisa menggunakan bentuk pasif hampir dalam semua tense dengan cara menambahkan verb to be sebelum kata kerja. Contoh dalam present simple bentuk aktif yang contohnya yaitu people called to goods. Yang kedua dalam bentuk pasif, the goods are collected. Pada bentuk past simple, kalimat tersebut menjadi bentuk aktif yaitu people called the goods yesterday. Dalam bentuk pasif, the goods were collected yesterday. Dalam bentuk pasif dari present perfect, kita selalu gunakan has, have, been plus verb 3. Berikut ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, the interns have been trained. Yang kedua, the proposals have been written. Yang ketiga, have the application been intervened. Yang keempat, the application
haven't been checked it yet. Yang kelima, has he been introduction to the new manager? Yang kelima, he's been taken to see the president. Yang ketujuh, Sarah has been promotion 3 times. Oke teman-teman, setelah kalian menonton video tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol merah, and like, komen sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.